Selamat siang semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem kerja komunikasi VoIP dan perawatan sistem komunikasi VoIP. Nama saya Lukita Nobala, kelas 12 TKJ, nomor absen 20, siswa SMK Sartorius Palembang. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi merupakan himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sistem komunikasi bertugas untuk mengirimkan informasi dalam bentuk teks, grafik, suara, atau video. Komponen-komponen penting dalam sistem komunikasi. 1. Komputer yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. 2. Terminal atau perangkat input atau output yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data. 3. Saluran komunikasi yang digunakan untuk mengalirkan informasi dari perangkat sender ke perangkat receiver dalam suatu jaringan. 4. Communication prosesor yang digunakan untuk memberikan dukungan fungsi kepada transmisi dan penerimaan data. Contohnya, modem, multiplexer, front end, dan controller. 5. Communication software yang berfungsi sebagai pengendali kegiatan input dan output, mengelola fungsi lain jaringan komunikasi. Karakteristik sistem komunikasi. Pertama, kecepatan transmisi. Volume data yang dapat dikirim melalui suatu saluran komunikasi yang diukur dengan menggunakan satuan bit per second atau bps. 2. Metode transmisi akan mempengaruhi kualitas sistem komunikasi. 3. Arah transmisi adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. 4. Proses komunikasi. Suatu jaringan telekomunikasi memerlukan beberapa piranti prosesor yang berfungsi sebagai pendukung kelancaran proses transmisi data. Apa itu VoIP? VoIP atau Voice over Internet Protocol merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan media internet. Fungsi VoIP. Pertama, signaling. Berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. 2. Call connect atau disconnect memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. 3. Database service berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan berbeda. 4. Codex operation sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Sistem kerja komunikasi VoIP. Prinsip kerja VoIP yaitu mengonversi atau mengubah data analog yang diterima dari speaker komputer menjadi paket data digital. Kemudian paket dari komputer diteruskan melalui hub atau router atau modem ADSL menggunakan jaringan internet untuk diterima ke tempat tujuan melalui media yang sama. Prosedur pengujian VoIP. Yang pertama, prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi didasarkan pada pengamatan prinsip kerjanya, yaitu A. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain. B. Pesan atau informasi selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya bit tersebut dienkode menjadi sinyal.
C. Sinyal kemudian dikirimkan atau dipancarkan oleh transmitter melalui media yang telah ditentukan. D. Dibutuhkan media transmisi atau radio, optik, koaksial, tembaga yang baik agar gangguan selama transmisian data dapat dikurangi. E. Selanjutnya sinyal diterima oleh stasiun penerima. F. Sinyal tersebut kemudian didekode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh penerima. 2. Prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi VoIP didasarkan pada pengamatan prinsip kerja protokol yang digunakan, yaitu A. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. B. User Datagram Protocol atau UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data. C. Internet Protocol atau IP didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer diidentifikasikan dengan alamat IP. Protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Perawatan sistem komunikasi VoIP memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada panduan. Dari sisi hardware, konsentrasilah debu pada peralatan atau piranti yang menempel di dalam CPU atau di luar CPU, khususnya pada komputer. Bersihkan setiap 1 minggu sekali secara rutin. 2. Pastikan pemasangan peripheral apakah benar kokoh atau tidak. 3. Pemasangan soket yang benar pas atau tidak. 4. Kondisi power supply apakah masih baik atau tidak, serta daya listriknya stabil atau tidak. 5. Pastikan listrik apakah stabil atau tidak. Seringkali listrik drop atau mati sehingga komputer mati mendadak tanpa di shutdown. 6. Gunakan stop hold atau stabilizer atau UPS. Dari sisi software, 1. Cek sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi dari PC. 2. Lengkapi antivirus untuk memproteksi PC dari serangan virus-virus. Lakukan scan secara rutin setiap minggu sekali. 3. Uninstall software yang tidak perlu. 4. Defrag hard disk, lakukan setiap 1 minggu sekali secara rutin. 5. Install atau update driver piranti. 6. Bersihkan atau hapus file di recycle bin. 7. Menghapus semua file folder private. 8. Menghapuskan tumpukan log, biasanya menggunakan CC Cleaner. Membersihkan dan menyimpan log kerja. Untuk memonitor kinerja komputer secara keseluruhan pada Windows dapat dilakukan dengan cara klik Start, kemudian search ketik Run, kemudian ketik Performance atau Report, kemudian Enter. Nanti akan muncul laporan atau report setelah scanning selesai. Untuk membuka log viewer, caranya klik Start button, kemudian Search, lalu ketik Event Viewer, kemudian Enter. Untuk menyimpan log event, caranya klik kanan pada submenu Application, kemudian Save All Event. Untuk membersihkan log event, caranya klik kanan pada submenu Application, kemudian Clear Log. Melakukan backup. Pertama,
Buka aplikasi, kemudian klik Start, pilih Drive C, lalu klik kanan, pilih Properties, kemudian Tool, klik Backup Now. Kedua, tentukan lokasi, pilih Create a System Image. Nanti Windows akan mencari lokasi di mana backup image akan ditempatkan. Ada dua pilihan, yaitu disimpan di folder baru atau di-burn ke CD atau DVD. Ketiga, konfirmasi backup. Setelah memilih lokasi tersebut, klik Next. Aplikasi akan mengkonfirmasi sistem yang akan di-backup sebelum berlanjut ke langkah berikutnya. Beri tanda centang jika ingin melakukan backup, dan hilangkan centang jika tidak. Klik Next dan proses akan berjalan. Melakukan pengembalian atau restore konfigurasi hasil backup. Pertama, masukkan CD atau DVD recovery yang telah dibuat pada optical drive, kemudian restart komputer. 2. Atur pada BIOS, posisikan menu boot agar dimulai dari CD atau DVD ROM. 3. Akan muncul jendela System Recovery Option. 4. Pilih Restore your computer using a system image that you create. Klik Next. 5. Tunggu hingga proses selesai dan sistem akan kembali seperti keadaan semula. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Jangan lupa juga klik like, comment, and subscribe.